Pokoknya pulang dari sini inget ya, kamu harus masing-masing sendiri dan kamu harus menemukan. Oh enggak masalah, saya cari keris kok. Saya cari keris dan pasti pedangnya dapat, pasti cangkulnya dapat. Percaya itu, percaya. Kamu kalau enggak percaya itu ya dapat. Saya ini supaya nanti anda pulang ke rumah, gitu. Terus sampai rumah kan enggak ada KC lagi. KC tinggal kenangan, Maiyah tinggal ingatan. Anda kembali ke masalahmu masing-masing. Dengan kegelisahanmu, dengan kegalauanmu masing-masing, ketap-ketip, ya kan? Ngiler melongo, ya kan? Gelisah, waduh, ini kok ya apa, ini gimana, ini belum saya bayar, waduh nanti di kerjaan begini, kan gitu. Anda kembali ke masalah masing-masing. Aku bertanya, siapa yang memperhatikan bahwa engkau sedang galau? Apakah Indonesia tahu Anda galau? Apakah negara ini tahu engkau galau? Apakah pemerintah concern terhadap galaumu? Apakah ada ulama-ulama yang ada di dalam file dan kenangan hatinya bahwa umatnya galau? Kamu akan sendirian nanti di rumah masing-masing. Maka kamu harus punya sahabat sejati dalam hidupmu, sehingga dimanapun engkau berada dalam keadaan apapun saja, engkau memiliki teman. Dan siapakah temanmu yang sejati itu? Maka yang handphone. Iya, enggak apa-apa, bagus juga. Karena kalau handphone juga terus terpaksa digadekno, ya kan? Tak kasih saran mudo kondek kamar ini. Mudo kok delok dhewe raimu. Kok selentik sabar le. Terus ngilu kok jundu dhewe ala dapurmu gitu ya. Gitu. Oke, saya ingin mengatakan begini. Tolong kembali ke hidupmu yang sejati. Kemanapun engkau pergi, kamu harus selalu memiliki kesadaran untuk berpijak kepada yang sejati. Yang sejati itu gampang. Saya kasih 3 idiom: 1 cangkul, 2 pedang, 3 keris. Jangan dilihat kerisnya sebagai benda, jangan dilihat pedangnya sebagai benda, jangan dilihat cangkulnya sebagai benda, tapi sebagai pemahaman dan kesadaran. Kalau cangkul itu fungsi apa, Dek? Ya mayo mosok pacul kayak motong rambut ya. Maksud saya dia berfungsi apa? Berfungsi ekonomi. Makanya menteri pun kalau pergi ke kantor dia bilang sama tenaga, sebentar aku mau nyangkul, kan gitu. Jadi cangkul sebagai pemahaman mengenai fungsi ekonomi. 1 ekonomi. Dan ini kan yang terutama di Indonesia kan. Kenapa orang Indonesia tidak ada yang hebat beneran kecuali yang jenius dari Allah langsung? Karena orang Indonesia itu bisa apa saja, ya, bisa apa saja, tapi cita-citanya salah. Kalau orang Barat lumayan, bisanya cuma 1 hal, tapi mereka tidak punya kemungkinan, maka mereka bersungguh-sungguh dalam 1 hal itu, sehingga banyak ekspor master di hal-hal yang mereka konsentrasi. Kini sembarang iso, tapi gak sing serius dan salah tujuan, salah cita-citanya apa? Kita tuh inginnya kaya, kan gitu. Orang Barat inginnya bahagia. Ini menurut Rawahu Sabrang. Ini saya diceramai Sabrang. Saya diceramai Sabrang tadi malam. Jadi anak saya adalah guru saya dan itu nyata. Kan dulu saya bikin struktur ini, Ustadz. Jadi kenapa Islam, Sabrang juga nih yang ngomong, kenapa Islam pada abad 8 tidak bisa populer, tidak diterima? Karena yang membawa adalah pedagang. Nah, pedagang itu kastanya paling rendah, gitu kan. Tapi ketika Islam yang membawa adalah para syekh, para ulama, para maulana, Maulana Magdum Ibrahim dan seterusnya sampai Sunan Giri, sampai Sunan Kalijogo, semua orang pada masuk Islam karena mereka percaya kepada begawan, mereka percaya kepada panembahan, mereka percaya kepada keris dalam tanda petik ya, nanti tolong diingetin untuk kembali ke keris. Mereka percaya kepada orang mulia, orang yang menjadi pusaka bagi orang banyak, gitu kan. Kemudian sekarang kita terbalik 180 derajat. Yang paling kita utamakan adalah kaya, di bawahnya berkuasa, berkuasa pun untuk kaya.
di bawahnya lagi pinter, pinter pun untuk ikut berkuasa supaya kaya. Nomor 4 kuat. Kuat itu punya kekuatan, punya akses, punya kesaktian, punya apa, itu pun untuk supaya dia ikut berkuasa supaya kaya lagi. Jadi cita-cita kaya. Terus terkenal, populer. Populer kan nyata bahwa populer itu menerobos seluruh kriteria-kriteria kualitas hidup, sehingga seorang artis seksi itu bisa mencalonkan diri jadi wakil bupati. Jadi tidak ada rasionalitas dan alur nalarnya sama sekali secara politik dan kualitas demokrasi. Pokoknya terkenal di koran, dia bisa nyalonin diri jadi pejabat. Kan ngono. Caleg-caleg anggota DPR kita banyak yang melewati jalur Malang tadi itu. Itu ya. Karena kita sudah terbalik sama sekali, teman-teman sekalian. Nah, dalam keadaan seperti ini Anda tidak mungkin merubah keadaan. Maka kita harus menciptakan manusia baru. Nah, manusia baru ini saya kasih idiom tadi, keris, pedang, cangkul. Cangkul udah kita tahu fungsi ekonomi. Kalau pedang itu kekuatan dan kekuasaan, otoritas, regulasi. Ya, kalau tidak pegang pedang, Anda tidak bisa membuat undang-undang dan aturan. Yang boleh bikin undang-undang adalah orang yang sudah dapat pedang dari pilkada atau dari pilpres atau dari pileg, kan gitu kan? Jadi pedang itu fungsi kekuasaan dan otoritas politik. Kalau keris, kewibawaan, kepribadian, kasepuan, pusaka. Sekarang aku tanya kepadamu, kamu kuliah? Sudah selesai? Sudah selesai. Oke. Kamu kuliah itu untuk cangkul, apa untuk pedang, apa untuk keris? Dah, isi kita bukan mulai. Ayo pertanyakan kembali dirimu masing-masing. Kamu mengerjakan semua itu untuk cangkul? Kalau yang di seluruh Indonesia tadi kan semua untuk cangkul. Kamu sekarang bertanya kepada dirimu masing-masing, kamu itu kuliah jadi dokter apa segala macam, kerja macam-macam itu untuk cangkul, apa untuk pedang, apa untuk keris? Ketiga-tiganya iya, tetapi harus ada aksentuasi. Nah, monggo, ini pilihan masing-masing. Saya tidak menganjurkan apa-apa, cuman tolong diketahui. Apakah orang yang punya cangkul lihat ke desa-desa pasti punya pedang? Belum tentu punya pedang. Tapi Anda lihat semua orang yang punya pedang pasti punya cangkul. Bener nggak? Jadi kalau kamu semua mengerjakan semua itu untuk cangkul, goblok kamu. Mestinya kamu cari untuk pedang. Karena dengan pedang kamu pasti dapat pedang dan cangkul pasti kena. Gitu loh. Kalau orang punya pedang, punya cangkul, belum tentu punya keris. Tapi kalau orang sudah punya keris, dia pasti punya pedang, dia pasti punya cangkul. Jadi sekarang kamu mau apa? Kalau kamu cari keris, cari pusaka hidup, cari kepribadian hidup, cari integritas kata orang sekarang, ya, yang beneran gitu ya, maka otomatis kamu punya pedang, otomatis kamu punya cangkul. Tapi orang se-Indonesia tadi karena tidak punya keris lagi, ibarat konstitusi itu tidak punya majelis rakyat lagi, yang ada majelis perwakilan rakyat. Ya, kita tidak punya panembahan, tidak punya pusaka, tidak punya. Karena orang sudah tidak mengerti keris. Itu ibarat sholat, cangkulnya sholat itu ya jungkar-jungkir itu. Ya toh? Pedangnya sholat adalah kebenaran syariat dan ucapan-ucapan di dalam sholat. Masuk ini kan kudu Allahu Akbar. Masuk ini kan aduh ya apa kabar ya. Sembuh. Dobol. Ini masuk sembahyang kayak ngono. Berarti pedangmu batal gitu kan? Tetapi meskipun kamu sudah mencangkul dalam sholatmu, sudah pakai pedang dalam sholatmu, yang menjadikan sholatmu sah itu tidak ada dalam syariat, yaitu khusyuk. Betul enggak?
Yang menjadikanmu selamat benar dalam kehidupan dan di depan Allah itu adalah kekhusukan. Sebab kekhusukan itu syaratnya adalah Anda fokus sama Allah, Anda ingat benar kepada Allah, Anda betul-betul berhadapan dengan Allah. Oke teman sekalian, alhamdulillah.